Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah Maghrib rahimakumullah, apa kabar? Semoga kita semua diberikan oleh Allah kesehatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Mulai bulan ini insyaallah kita membaca warisan dari Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah yang saya sudah lama membacakannya di hadapan jamaah termasuk di masjid ini. Dulu syarah aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian mulia dengan manhaj salaf yang terhenti di tengah jalan. Kita akan mulai walaupun mungkin sebulan sekali buku prinsip-prinsip aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang buku ini seakan ringkasan dari buku Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah muqaddimah, beliau rahimahullah mengatakan di halaman yang ketiga, segala puji bagi Allah Ta'ala, Rabb seluruh alam yang telah memberikan hidayah taufik kepada hambanya berupa ilmu yang bermanfaat, iman, amal saleh, baik berupa ilmu yang bermanfaat, dan seterusnya, juga pemahaman yang benar dan manhaj yang hak, yaitu mengikuti jejak salafus saleh ridwanullahi alaihim. Semoga kita termasuk di dalamnya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Akidah yang benar adalah perkara yang sangat penting dan kewajiban yang paling besar dan yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah.
Karena diterimanya amal tergantung dari akidah yang benar. Antum banyak sholat, banyak puasa, banyak umroh tiap bulan, tapi kalau akidahnya sesat, kufur, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapkan amal yang mereka amalkan dan kami jadikan seperti debu yang berterbangan. Jadi barometer diterima amal dan tidaknya adalah akidahnya. Bahkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dapat diraih dengan orang-orang yang berpegang kepada akidah yang benar dan menjauhkan diri dari akidah dan pemahaman yang tidak benar. Sedih hati saya, galau hati saya, karena akidahnya menyimpang. Orang yang akidahnya lurus, hari-harinya ditempuh dengan kebahagiaan. Kenapa tidak? Orang yang lurus akidahnya, dia beriman dengan takdir yang telah Allah Ta'ala tentukan. Sehingga sakit yang dia derita, dia merasakan ini adalah takdir Allah. Yang sekiranya dia sabar mengalami penderitaan sakit, maka dihapuskan dosa-dosanya. Sekiranya dia nggak punya dosa karena sudah dihapus dengan amal solehnya, maka sakitnya akan meninggikan derajatnya. Sakit saja dia bahagia dengan mengharapkan pahala. Sampai dikatakan ada orang yang ketika dapat musibah, sakit misalnya, bertingkat. Yang paling rendahnya keluh kesah. Yang lebih baik sabar. Keluh kesah nggak ada baiknya. Sabar baik. Sedih di hati, tapi dia tahan mulutnya dari mengucapkan yang nggak benar. Yang lebih tinggi dari sabar, ridho. Kalau ridho, lebih dari sekedar sabar, hatinya juga senang, ridho aja. Yang paling tingginya dapat musibah, bersyukur. La ilaha illallah. Padahal seorang mukmin itu disebutkan yang menakjubkan dan selalu baik kondisinya kalau mendapatkan nikmat bersyukur, kalau mendapatkan musibah bersabar. Tapi ini dapat musibah bersyukur, itu luar biasa. Dari mana sisi syukurnya? Kena musibah kok bisa bersyukur? Karena dia mengingat pahala yang Allah janjikan bagi orang-orang yang bersabar ketika dapat musibah. Dia ingat pahala yang dijanjikan. Begitu orang yang punya akidah yang lurus, hidupnya akan berpindah dari satu kebahagiaan kepada kebahagiaan berikutnya. Beda dengan orang-orang yang menderita, sedih, kecil dimarahin ibunya, udah nikah dimarahin. Kapan senengnya orang begitu? Tapi kalau dia sabar, ya dimarahin istrinya dengerin aja. Itu. Kalau enggak direkam. Itu. Bersabarlah, itu punya istri yang bawel. Semoga Allah menambah pahala kita. Jadi orang yang akidahnya lurus, dia akan merasakan kebahagiaan sejak di dunia. Buku yang ada di tangan pembaca ini adalah prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut pemahaman salafus saleh.
Penulis sengaja meringkasnya agar memudahkan kaum muslimin dan para penuntut ilmu yang haus akan ilmu akidah dalam memahami, meyakini, mengamalkan akidah yang benar ini. Ilmu ibarat air segar bagi musafir yang kehausan. Maka siapa yang menemukannya, dia akan segera mereguknya. Semoga kita menjadi orang-orang yang haus dengan ilmu. Karena ilmu jauh lebih manfaat, jauh lebih berharga daripada harta. Karena ilmu itu dibagi-bagi, semakin hafal, semakin bertambah. Adapun harta kalau dibagi-bagi, habis. Ilmu itu akan menjaga pemiliknya. Sedangkan harta, pemiliknya yang harus menjaganya. Ilmu itu akan terus bermanfaat setelah meninggalnya. Sedangkan harta akan menjadi rebutan ahli waris setelah meninggalnya. Mana orang kaya yang hidup di zaman Nabi yang diingat kekayaannya? Tetapi betapa banyak para sahabat yang menghafalkan hadis Nabi, selalu disebut-sebut namanya. An Abi Hurairah, an Abdullah bin Mas'ud, an Ibni Umar, an Anas bin Malik. Mereka para penghafal hadis yang menjaga ilmu, senantiasa hidup namanya walaupun mereka telah meninggal dunia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Mudah-mudahan buku ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan membuahkan amal saleh, meskipun penulis mengakui masih banyak kekurangan di sana sini. Oleh karena itu, kritik, saran, dan sumbangsih pemikiran yang baik sangat diharapkan untuk menuju kepada perbaikan yang lebih sempurna. Semoga amal ini menjadi timbangan kebaikan dan ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala. Bogor, Dzulqa'dah 1429 Hijriah, November 2008. Jadi buku ini selesai ditulis sudah berapa tahun? 2008. Sekarang 2024. Berarti 16 tahun. 16 tahun yang lalu. Penulis Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Abu Fathi. Bab yang pertama, pengertian akidah ahlu sunnah wal jamaah. Definisi akidah menurut bahasa, akidah berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, at-tawthiqu yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-ihkamu yang artinya mengokohkan atau menetapkan, dan ar-rabtu biquwwah yang berarti mengikat dengan kuat. Itulah arti akidah secara bahasa. Adapun menurut istilah, akidah adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Sedangkan akidah Islamiyah adalah keimanan yang teguh dan pasti kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan sebuah kewajiban bertauhid dan taat kepadanya,
beriman kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir baik maupun buruk, dan mengimani seluruh prinsip-prinsip agama atau usuluddin yang sahih, perkara-perkara yang gaib, beriman kepada ijma' atau konsensus salafus saleh, serta seluruh berita-berita qat'i atau berita yang pasti, baik secara ilmiah maupun amaliyah, yang telah ditetapkan menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih serta ijma' salafus salih. Itu beliau mengambil dari Buhus fi Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah halaman 11-12 oleh Dr. Nasir bin Abdul Arim Al-Aql. Juga dari Aqidati Ahli Sunnah wal Jamaah karya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamid, dan dari buku Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah oleh Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aql. Jadi akidah itu adalah keimanan kepada rukun iman yang 6 serta berita-berita gaib yang diberitakan dalam Quran, Sunnah maupun ijma' salafus saleh. Setelah diketahui tentang apa itu akidah, berikutnya mengenai definisi as-salafu, salaf. As-salafu, salaf, menurut bahasa artinya orang terdahulu atau nenek moyang. Yang lebih tua dan lebih utama. Salaf berarti pendahulu. Jika dikatakan salafur rajul, salaf seseorang, maksudnya kedua orang tua yang telah mendahulinya. Salafur rajul, salaf seseorang yaitu orang tuanya. Jadi arti salaf secara bahasa artinya dahulu, atau istilah lainnya kuno. Adapun menurut istilah, salaf berarti generasi pertama dan terbaik dari umat Islam, yang terdiri dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam pembawa petunjuk pada 3 kurun atau 3 generasi yang pertama yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau disebut salaf, siapa sih salaf? Salaf itu Nabi dan para sahabatnya. Itu salaf kita, pendahulu kita. Kalau orang menghina salaf, berarti menghina Nabi dan para sahabatnya. Adapun kita ngaku saja salafi, pengikut generasi salaf, ngaku saja. Diakui apa enggak? Tergantung. Pengakuan kita disertai dengan bukti atau sekedar janji tanpa bukti. Banyak ngakunya si salaf, tapi pelitnya salaf apaan? Salaf 88. Jadi salaf jangan cuma ngakunya doang. Akidahnya salaf, ibadahnya salaf, akhlaknya ikuti salaf. Jangan cuma ngaku saya salafi dan enggak gembar-gembor ngaku-ngaku saya salafi. Apalagi gembar-gembor, waduh, saya salafi. Saya muridnya Ustaz Yazid. Waduh, saya mau pinjam duit begitu. Jadi ngaku-ngaku muridnya Ustaz Yazid mau cuman pinjam biar dipercaya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang enggak usah ngaku-ngaku. Yang ikhlas dalam belajar. Nah, itu saya muridnya. Kemarin nyolatin jenazah paling depan saya. Itu lihat nggak di kamera? Innamal a'malu.
Untuk apa niat? Salaf itu menyembunyikan kebaikannya, sebagaimana menyembunyikan keburukannya. Orang nggak ngerti bagaimana Ustaz Yasi bantu Palestina. Setiap bulan katanya 15 sampai 25 juta setiap bulan. Orang pada nggak tahu, penerima rekeningnya baru setelah wafat baru. Karena beliau mengatakan jangan dipublikasikan. Marah. Itu yang mengumpulkan dana Masjid Al-Barakah Roja. Bendaharanya mengatakan, katanya tiap bulan rekening masuk dari beliau, transferan. Saya mengingatkan Syekh Albani rahimahullah, setelah meninggalnya Syekh Albani ada orang-orang miskin pada datang ke rumahnya. Siapa kalian? Mereka menjawab, selama ini kami dibantu oleh Syekh Albani. Sekarang Syekh Albani udah wafat. Siapa yang membantu kami? Keluarganya nggak ada yang tahu. Jadi amalnya itu luar biasa, tapi orang pada nggak tahu. Yang tahu yang bersangkutan, dan nggak boleh diberitahukan. Ternyata setelah wafat, nah itu sebagai pelajaran barangkali buat kita. Semoga kita bisa meneladaninya. Betapa kecintaan kaum muslimin sangat besar sama beliau. Macet itu Empang kemarin, mengantarkan jenazahnya. Rahimahullah rahmatan wasi'atan. Adapun dalilnya, bagaimana salaf adalah mereka generasi 3 awal pertama. Nabi SAW bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah pada masaku, yaitu masa para sahabat. Kemudian yang setelahnya yaitu para tabi'in. Kemudian yang setelahnya yaitu tabi'ut tabi'in. Inilah sebaik-baik generasi. Satu siapa? Sahabat. Siapa sahabat? Orang yang berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Itu sahabat. Yang kedua, tabi'in. Siapa tabi'in? Orang yang berjumpa dengan sahabat dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Tabi'ut tabi'in, siapa mereka? Orang yang berjumpa dengan tabi'in dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Ahlu sunnah wal jamaah dikatakan juga as-salafiyun, karena mereka mengikuti manhaj salafus saleh dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kemudian setiap orang yang mengikuti jejak mereka serta berjalan berdasarkan manhaj mereka di sepanjang masa. Jadi terus sampai hari kiamat. Yang mengikuti jejak Nabi dan para sahabatnya disebut salafiyun. Mereka ini disebut salafi karena dinisbatkan kepada salaf, pengikut salaf. Salafi. Orang yang benci dengan salaf bilang salafi salah fikir. Itu. Salaf bukan kelompok atau golongan seperti yang dipahami oleh sebagian orang. Enggak ada ketua salaf siapa, bendahara salaf siapa, sekretaris siapa, enggak ada. Lalu siapa pimpinan salaf? Pimpinannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa anggotanya? Setiap kaum muslimin yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman mereka, itulah anggotanya. Salaf itu nggak ada pendaftaran. Saya mau masuk salaf, daftar di mana? Nggak ada. Jadi bukan kelompok, bukan golongan.
Tetapi sebagai manhaj atau jalan hidup dalam berakidah, dalam beribadah, dalam berhukum, dalam berakhlak, dan yang lainnya. Jadi manhaj, metode beragama yang wajib diikuti oleh setiap muslim, wajib mengikuti manhaj salaf. Diturunkan di buku mulia dengan manhaj salaf lebih dari 50 dalil. Padahal satu dalil saja cukup untuk mengikuti, wajibnya mengikuti manhaj salaf. Beliau turunkan lebih dari 50 dalil-dalil mengenai wajibnya mengikuti manhaj salaf. Jadi pengertian salaf dinisbatkan kepada orang yang menjaga keselamatan akidah, menjaga keselamatan manhaj, menurut apa yang dilaksanakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum sebelum terjadinya perselisihan dan perpecahan. Ini diambil dari buku Mauqif Ahli Sunnah wal Jamaah min Ahlil Ahwa wal Bidah, karya Syekh Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Jadi salaf dinisbatkan kepada orang yang menjaga keselamatan akidah. Jadi ciri manhaj salaf itu menjaga keselamatan akidah. Sehingga dakwahnya, kalau ngaku salaf, dakwahnya pertama kali dakwah tauhid. Kemudian setelah itu dakwah tauhid. Lalu dakwah tauhid. Selalu mendakwahkan tauhid. Seperti beliau rahimahullah penulis buku ini. Dari awal dulu tahun 80-an. Dakwahnya tauhid terus sampai wafat kemarin ceramah ketika hajian. Juga mendakwahkan tauhid. Dan syaitan membisikkan kepada para dai, dakwah tauhid, dakwah keras, dakwah memecah belah. Justru dakwah tauhid, dakwah yang diridhoi oleh Allah, dakwah tauhid, dakwahnya para nabi dan rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul yang menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Dan itu yang dipesankan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman. Faltakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Hendaknya yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka syahadat la ilaha illallah. Jadi dakwah tauhid itu tidak boleh ditinggalkan. Pesan beliau itu antum dengar. Belajar tauhid, ulang lagi kitab tauhid ribuan kali, kata beliau. Suruh diulang tauhid ribuan kali. Antum baru sekali khatam aja disuruh ngaji tauhid, udah pernah gue. Udah pernah. Satu pun dalilnya nggak ada yang hafal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Dan dakwah tauhid ini dakwah yang indah, dakwah yang nikmat. Mana buktinya? Tatkala beliau mengajarkan tauhid di mana-mana, ramai dikunjungi manusia. Itu bukti bahwa fitrah manusia itu cinta dengan tauhid. Kalau memang diciptakan untuk bertauhid, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Wa makna liya'budun ay liwahidun, liwahiduni. Makna agar beribadah yakni agar mentauhidkanku. Dan mau dakwah panitia udah wanti-wanti.
Jangan bahas syirik kita. Masa dakwah tiap hari syirik. Itu dakwahnya para nabi dan rasul, mengajak kepada tauhid, menghilangkan syirik. Jangan singgung-singgung bid'ah. Bagaimana mungkin tidak singgung bid'ah? Setiap Nabi SAW menyampaikan muhadharah selalu mengucapkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin fitnah. Hati-hati kamu dari perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena semua perkara yang baru yang ditambah-tambahkan di dalam agama namanya bid'ah. Semua bid'ah itu menyesatkan, dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Itu kalimat itu bagi orang-orang yang bersih fitrahnya senang itu. Senang. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fitnah. Bagi ahli sunnah itu nikmat sekali. Saya teringat Pak Narto rahimahullah, jalan dari Jakarta ke Torikulfu, benar udah 80, gelap katanya, matanya kalau udah sampai di sini, begitu kena air wudhu terang dan duduk di situ. Paling senang itu kalau saya baca kullu bid'atin wa kullu dhalalatin, itu senang. Luar biasa. Bagaimana nggak senang sabda Nabi? Masa kita nggak senang sabda Nabi? Ada pemahaman bid'ah paling panas kupingnya kalau mendengar kullu bid'atin wa kullu dhalalatin bid'ah. Dan kebencian mereka mendengar hadis itu muncul, kelihatan dari mulutnya. Apa katanya? Apa bid'ah, mungkin lu juga. Wih, kelihatan dia. Berarti dia sudah berapi-api di hatinya, keluar asapnya lewat mulutnya sambil menghisap. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang wafat pada tahun 738 Hijriah berkata, bukanlah merupakan aib bagi orang yang menampakkan manhaj salaf dan menisbatkan dirinya. Bukan aib. Bisa bilang, siapa kamu, dari mana? Saya ikut manhaj salaf. Bukan aib. Bahkan wajib menerima yang demikian itu berdasarkan kesepakatan para ulama, karena manhaj salaf tidak lain kecuali kebenaran. Dari Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lalu orang yang salah paham, kalau kita bisa mengambil ilmu dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berarti semua yang difatwakan Syekhul Islam harus diterima, karena itu bukan manhaj salaf. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah harus mengikuti pendapatnya, fatwanya jika sesuai dengan Quran dan Sunnah. Sekiranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memfatwakan satu fatwa dalam bentuk fatwanya misalnya yang berbeda dengan dalil Quran dan Sunnah, maka diikuti atau ditinggalkan? Ditinggalkan. Itu manhaj salaf. Bukan individu seseorang kultus kepada ustaz, kultus kepada syekh. Tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena manhaj salaf tidak lain kecuali kebenaran. Manhajnya itu yang kebenaran. Adapun individu per individunya, orang per orangnya, masuk ke dalam keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam pasti berbuat salah. Sebaik-baik orang yang salah adalah yang mau bertaubat. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur.
Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Setelah tahu kita apa itu salah, manhaj salah, berikutnya definisi ahli sunnah wal jamaah. As-sunnah menurut bahasa artinya adalah jalan atau cara. Apakah jalan itu baik, apakah jalan itu buruk. Misalnya ini sunnahnya Fir'aun, berarti baik atau buruk? Buruk. Oh, sunnahnya Fir'aun ini. Nabi mengatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kamu. Yakni tradisi orang sebelum kamu. Kalau dibilang ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik atau buruk? Baik. Semua ajaran Nabi baik. Tidak ada ajaran Nabi yang tidak baik. Sedangkan menurut istilah ulama aqidah, as-sunnah adalah petunjuk yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, baik tentang ilmu, tentang i'tiqad atau keyakinan, tentang perkataan maupun perbuatan. Dan ini adalah as-sunnah yang wajib diikuti. Maka orang yang mengikutinya akan dipuji dan orang yang menyalahinya akan dicela. Istilahnya sunnah itu apa yang dinisbatkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Coba banyak orang memahami sunnah berarti kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Disebutkan ahli sunnah karena kuatnya mereka berpegang dan beriktibar mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhu, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari bangun tidur sampai tidur kembali, berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Mana-mana yang dikatakan sebagai sunnah diikuti. Jangan ngaku ahlu sunnah tetapi dia meninggalkan sunnahnya. Berarti pengakuan tanpa pembuktian. Pengakuan tanpa pembuktian. Ngaku doang saya ahlu sunnah, saya ahlu sunnah, tapi amalannya yang dikerjakan bid'ah. Ya, ada. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Selanjutnya disebut ahlu sunnah karena kuatnya mereka berpegang dengan sunnah. Yani ittiba, mengikuti sunnah Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Jangan mengaku ahlu sunnah kalau kita tidak mengamalkan sunnah, tidak berpegang teguh dengan sunnah. Ikuti sunnah Nabi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ikuti sunnah Nabi dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ikuti sunnah Nabi dalam berumah tangga sampai bernegara. Semuanya ada aturannya. Adapun al-jamaah menurut ulama akidah adalah generasi pertama dari umat ini, yaitu generasi sahabat, tabi'in, serta orang-orang yang berkumpul di atas kebenaran yang jelas,
yang bersumber dari kitabullah yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-jamaah adalah generasi pertama dari umat ini. Sehingga dikatakan ahlu sunnah, mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah dan berjamaah dengan para sahabat. Disebut al-jamaah karena mereka bersatu di atas kebenaran. Tidak mau berpecah belah dalam urusan agama. Berkumpul di bawah kepemimpinan para imam yang berpegang kepada al-haq atau kepada kebenaran. Tidak mau keluar dari jamaah mereka dan mengikuti apa yang telah menjadi kesepakatan salaful ummah. Sehingga ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang mempunyai sifat dan karakter mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perkara-perkara yang baru dalam agama dan bid'ah dalam agama. Jadi ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang karakternya mengikuti apa? Sunnah Nabi. Oleh karenanya mereka disebut sebagai ahlul hadis. Orang-orang yang beragama mengikuti hadis. Jadi beragamanya mengikuti hadis. Apakah ulamanya, apakah orang awamnya? Jadi beragamanya mengikuti hadis. Apa yang dia baca dari hadis, dia ikuti. Mereka disebut ahlul athar. Al-athar yang dinisbatkan kepada sahabat dan tabi'in. Disebut ahlul ittiba. Sebagaimana firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Mereka disebut juga at-taifah mansurah, golongan yang mendapatkan pertolongan. Karena di sepanjang zaman orang-orang yang mengikuti manhaj ini senantiasa mendapatkan pertolongan, baik di medan debat maupun di medan perang. Mereka al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Golongan yang mengikuti jejak Nabi dan para sahabat. Mereka disebut al-ghuraba, disebut orang asing. Karena keterasingannya di tengah masyarakat, sebab orang-orang yang menyelisihi lebih banyak daripada yang mengikuti. Jadi orang-orang yang menyelisihi lebih banyak daripada yang mengikuti. Sehingga dikatakan al-ghuraba, orang-orang asing. Unasun salihun qalilun fi unasin su'in katsir may ya'sihim aktsar mimma yuti'uhum. Mereka adalah orang-orang yang soleh, yang jumlahnya sedikit. Di tengah-tengah orang yang banyak yang berperangai buruk, yang menentang atau musuhnya lebih banyak daripada temannya. Semoga Allah senantiasa menolong kita untuk tetap berada di atas ahlus sunnah wal jamaah sampai Allah kumpulkan kita di jannah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau seseorang mengaku salaf tapi kesehariannya masih menghisap rokok, bagaimana tuh Ustaz? Kayaknya nasihatin temennya tapi lewat saya.
dia mengaku salaf. Alhamdulillah. Sekarang semuanya ngikutin salaf. Sampai ustadz-ustadz yang tadinya tidak respect dengan dakwah salaf, begitu salaf diterima di hati umat, ikut-ikutan ngakunya saya juga apa? Salaf. Banyak orang mengaku. Ya alhamdulillah. Dulu begitu, mungkin sekarang sudah berubah. Kita nggak boleh hasad atau iri. Enggak, kamu enggak salaf, dari dulu enggak salaf. Iya, sekarang saya udah tobat, pokoknya enggak. Enggak boleh begitu. Kalau ada orang-orang yang bertaubat mengikuti manhaj salaf, maka harusnya kita bimbing, kita ajari, kita rangkul agar bersama di atas manhaj salaf dan sambil terus diwaspadai begitu. Karena bisa juga mereka memanfaatkan manhaj ini. Untuk apa? Nah, ini jadi suudzon misalnya. Mau bangun sekolahan gitu. Ini kalau ngundang Ustadz Salaf nih dananya lancar nih. Nah, maka diundang bikin sekolahan, bikin masjid. Nah, itu jadilah namanya Ustadz Salaf, tulis. Mau bikin travel umroh namanya Ustadz Salaf. Biar laris begitu. Tapi nanti kalau sudah jalan muncul aslinya. Diajaknya jemaahnya berangkat demo, dianggap. Padahal manhaj salaf tidak pernah mengizinkan demo. Sehingga banyak waspada yang seperti itu. Tetapi kita juga tidak boleh menutup. Kalau ada orang yang mengikuti manhaj salaf bagus. Gak usah dilihat masa lalunya gitu. Tapi boleh diingat-ingat begitu. Karena kadang seperti itu. Yang penting kita harus terus mendakwahkan manhaj salaf. Kemudian masih merokok, masih mendengarkan musik, masih isbal, masih cukur jenggot, masih begini. Udah ngaku salaf. Ya kita dakwahkan sedikit demi sedikit terus. Jangan dianggap bukan salaf. Karena dia sudah mau mengikuti manhaj salaf. Cuman mungkin belum bisa meninggalkan itu. Tapi kan meninggalkan itu mutlak, harus segera. Iya. Dia udah meninggalkan ngerokok. Cuman pas tidur. Itu. Begitu bangun asem ngerokok lagi. Maka orang yang suka ngerokok ini ingat ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku dimaafkan kecuali yang berbuat dosa terang-terangan. Jadi orang yang berbuat dosa terang-terangan ini diancam tidak diampuni dosanya. Ketika membahas mengenai hakul muslim alal muslimi khamsun fi riwayatin sittun, hak seorang muslim dengan muslim yang lain ada 5, dalam riwayat Bukhari Muslim, dalam riwayat Muslim ada 6. Salah satunya fa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau seorang muslim mengundangmu, penuhi undangannya. Akan tetapi undangan yang wajib dipenuhi hanyalah undangan walimatul urus, walimah pernikahan. Adapun undangan yang lain sunnah. Dan wajib dihadiri kalau tidak ada kemungkaran. Kalau di walimah itu ada kemungkaran, tidak wajib kita menghadirinya. Ada kemungkaran tadi majelis rokok, majelis musik.
Itu kemungkaran. Nggak wajib kita menghadirinya. Mana yang lebih baik, menghadirinya atau tidak? Maka dilihat, kalau kita hadir, kita bisa menghentikan musik. Kita bisa stop orang rokok. Saya mau datang, tapi musik harus dimatikan. Gitu. Kalau enggak, saya pulang. Dimatikan musiknya. Kemudian yang rokok harus dibejek rokoknya, buang. Langsung kita datang, rokok mati semua, musik diem. Udah, bolehlah berlama-lama di situ. Karena bisa menghilangkan apa? Kemungkaran. Tapi kalau tidak bisa merubah kemungkaran, jangan hadir di majelis yang di situ ada kemungkaran. Ketika mencontohkan orang yang berbuat dosa terang-terangan, yang undangannya tidak wajib dihadiri, dua dicontohkan oleh Syekh Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, yaitu pertama, orang yang menghisap rokok. Orang yang merokok itu dia berbuat dosa terang-terangan. Kalau dia ngundang, tidak harus dihadiri. Yang kedua, mendengarkan musik. Itu orang berbuat dosa terang-terangan. Mencukur jenggot. Merokok dan mencukur jenggot. Itu dosa terang-terangan. Jadi kalau yang bikin undangan itu orangnya cukur jenggot, undangannya suruh jangan dihadiri. Lalu bagaimana kalau yang ngundang itu kerabat dekat, saudara? Hadir apa tidak hadir? Maka dibahas, kalau di sana ada ruang tersendiri yang kita tidak bercampur dengan yang berbuat kemungkaran, kita hadir di sana. Misalnya ada ini ruangan bebas rokok, ini ruangan. Nah, kalau bebas rokok berarti boleh nggak merokok? Ada ruangan yang tidak boleh orang merokok, kita bisa di sana, di sana. Di sini ruangan musik, yang di sini kedap, nggak ada suara musik. Nah, kita hadir di tempat itu. Karena jika kita tidak hadir, lalu dianggap memutuskan silaturahim dosa. Menghisap rokok, mendengarkan musik dosa, ada dua. Maka kita bisa hadir di tempat yang tadi disiapkan, bukan untuk perokok, bukan untuk pemusik. Jadi jangan kira dosa merokok itu dosa yang ringan, karena termasuk dosa yang terang-terangan. Sebab gimana dia mau sembunyi-sembunyi? Bisa sih ngerokok, begitu ustaz lewat sembunyi. Tapi begitu assalamualaikum, waalaikumsalam, keluar asapnya. Gak bisa disembunyikan. Tadinya dia mau ngumpet, diem aja. Gitu. Tapi begitu assalamualaikum, waalaikumsalam, mau nggak mau asapnya keluar. Ya, jadi stop yang masih suka merokok, tinggalkan rokok. Sebab dibungkus rokok sendiri sudah ditulis rokok membunuhmu. Gitu. Maka stop merokok. Bahkan ada yang memberikan perumpamaan bagus. Babi saja nggak suka itu tembakau. Babi itu binatang paling jorok. Itu saya dikasih seikat bayam dimakan. Tapi daun tembakau seikat dilempar ke babi, babi jangankan makan, ngedeket aja enggak. Cuman babi misalnya ngelihat antum ngerokok, heran dia, babi aja enggak doyan, antum doyan. La haula wala quwwata. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.